Salam debu ombak semuanya. Aduh. Ini siapa moderatornya Matthew ya? Iya. Oke. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama kita di sini di diskusi rutin Magnolia Kolektif dengan topik diskusi Coming of Age dengan ada 4 film yang akan kita bahas. Di sini ada film Muxin, Sing Street, terus ada Boyhood dan juga Mid-90s. Di sini ada gue, Matthew sebagai moderator, ada Bintang, Brian dan juga Amar. Dan mungkin seperti biasa kali ya, kita mulai dengan rate dari Bintang kali ya. Ngerank ya. Sebenarnya dari 4 tuh yang gue belum nonton Mid-90s sama Muxin. Boyhood udah nonton berkali-kali, Sing Street nonton dulu pas baru keluar, jadi udah sebenarnya memorinya nggak terlalu vivid gitu soal film itu. Tapi kalau harus di rank kayaknya pertama Muxin, kedua Boyhood, ketiga Mid-90s, keempat Sing Street. Gitu. Muxin nomor 1 ya. Gue jadi Katanya lu belum nonton Muxin, Tang? Enggak, gue belum nonton, terus gue nonton barusan buat diskusi ini. Gitu. Okay. Ini yang apa? Kita dapat judul Muxin dari siapa? Dari Amar. Oh, lu tuh dari mana filmnya? Gue lama banget. Ini kayak waktu gue kecil gue nontonnya. Karena dulu nyokap gue tuh kayak into Melayu. Kesenian Melayu gitu, dari musik sampai film apapun sajak gitu. Jadi film Muxin itu kayak dulu orang-orang sumber gue 4 tahun itu taunya Petualangan Serina, gue taunya Muxin duluan. Gitu. Jadi emang udah lama sih Muxin. Kayak my childhood film gitu. Walah, ya udah berarti coba dari Amar dulu sekarang gantian ya. Rank. Gue belum nonton Sing Street, jadi gue top 3 aja ya hari ini. Nomor 3 Mid-90, nomor 2 Boyhood, nomor 1 By Some Distance Muxin. Oke, menarik ya. Dari Brian sekarang coba. Brian nomor 1 Sing Street ya, Brian? Iya, gue nomor 1 Sing Street. Waduh. Seru nih. Waduh, kayaknya Street. Brian mendapatkan ini ya, mendapatkan waktu yang dia tunggu-tunggu ya. Iya, Apaan? Amusement park. Ayo. Kedua, Muxin sih kelihatannya. 3 Boyhood, tapi Boyhood bagus juga sih sebenarnya. Terakhir Mid-90s. Ya. Oke. Kita mulai cakapan yang paling menarik nih, kayak gue menarik soal Muxin ya. Soalnya ini film Melayu dan juga gue juga kaget ya. Ternyata pada suka juga sama film ini ya. Film yang mungkin jarang, nggak pernah gue denger juga nih. Jadi gue penasaran nih. Mungkin dari yang ngajuin kali ya. Dari Amar yang mungkin dia bilang ini film childhood-nya dia ya. Mungkin Amar bisa menjelaskan gimana gitu Muxin. Menurut gue tuh dulu waktu nonton Muxin tuh gue kayak nggak tahu kenapa tapi gue bisa relate aja sama filmnya gitu, weirdly gitu. Dan when I grow up, pas gue udah mulai mengerti film, mengerti cerita gitu, gue baru bisa mengapresiasi sepenuhnya di luar feeling nostalgia gitu. Kenapa Muxin adalah film yang sangat-sangat bagus. Sebetulnya Muxin itu ceritanya sangat sederhana sekali gitu, kayak 2 orang anak kecil umur berapa? 12 sama 10 tahun gitu. Mereka saling suka gitu. It's a very simple story yang sangat grounded. Tapi justru itu yang what makes it so great is kesederhanaannya dan perspektifnya. Mereka fully ngambil dari kacamata anak kecil gitu, yang sangat polos tapi sangat berapi-api gitu. Dan nggak tahu sih, perfect menurut gue. For me this is one of the perfect films yang gue suka banget gitu. Apalagi ya, so good buat Muxin. Itu dulu kali ya, yang karena gue sama film ini tuh kayak udah terlalu, gue taunya udah terlalu lama kali, jadi
there is no way I can criticize it or tweak anything gitu. Mungkin Bintang kali bisa baru lebih fresh. Bintang lu ya. Iya. Coba yang baru nonton nih, gimana Bintang perasaannya? Sebenarnya gue udah tahu Yasmin Ahmad tuh kan emang Iya. sineas legendaris ya Malaysia gitu. Dan film-filmnya juga nggak cuma terkenal di Malaysia tapi di dunia dan di Indonesia juga gitu. Banyak obrolannya gitu. Dan pas ini masuk Netflix sebenarnya gue udah pengen nonton gitu. Sampai waktu itu bokap gue bilang ada Muksin masuk Netflix gitu kayak. Karena gue nggak pernah sempat ngegali gitu, cuman kayak sekedar tahu Yasmin Ahmad aja gitu. Nah pas gue nonton, gue sama sekali karena gue belum pernah nonton film Yasmin Ahmad, gue nggak tahu style filmnya akan seperti apa, kenapa dia dibilang maestro gitu. Dan itu apa ya, iya benar-benar yang kayak lu bilang tadi, fresh eyes banget gue nonton film ini. Dan yang gue dapat pertama yang tadi Amar bilang sih, betapa simple film ini gitu. Nggak cuma dari segi cerita, tapi dari segala sisi teknis juga gitu. Banyak kan satu scene cuma satu shot gitu, terus banyak obrolan yang simple dan mungkin agak platonis gitu. Dan dari situ malah muncul kelucuannya gitu. Dan apa ya? Film ini kan kayak mengeksplor sisi kepolosan anak gitu kan. Dari dua anak yang merasa dirinya out of water lah gitu kan. Itu kan emang sudah jadi konvensi film coming of age gitu ya. Anak yang dianggap beda lah sama teman-temannya gitu. Dan si dua karakter ini, si Orted dan Muksin ini emang dua orang yang beda gitu di lingkungannya gitu. Si Orted orang yang apa namanya, ibunya baru balik dari Inggris, jadi dia aksennya agak beda, terus dia jago bahasa Inggris, dianggap pinter justru sama teman-temannya dianggap pecundang atau gimana gitu, dianggap tomboy, nggak bisa main sama cewek. Terus si Muksin dia apa namanya, paling gede, paling tinggi, terus rumahnya nggak bagus gitu. Terus ada konflik kontras antara keluarga si perempuan dan si laki-laki, tapi di situ malah muncul keharmonisan gitu. Jadi konfliknya nggak ini ngomongin soal kelas dalam satu sisi, tapi juga ngomongin bagaimana dua kelas ini bisa hidup secara harmonis gitu. Nggak ada konflik kayak satunya miskin, satunya kaya. Mereka semua berteman dan nggak tahu, ini kayak film hopeful gitu lah. Itu yang membuat gue kayak sangat sangat menghangatkan gitu filmnya gitu. Itu sih yang gue dapat. Menarik. Mungkin dari Mas Andrew kali bisa ditambahin lagi kali ya. Apa ya? Ya kurang lebih sama sih sebenarnya, sih simple dan apa ya? Kayak stylenya tuh style film-film awal 2000 waktu kita masih zaman kecil gitu. Iya. Jokes-jokesnya kita seumuran mereka nggak apa? sih sebenarnya? Film bertahun berapa sih kemarin? Enggak dong. Mereka lebih tua. Mereka lebih tua dong. Ini Itu tahun 2006 nggak sih? 2006 ya. Bukan. Berarti ya nggak jauh lah. Maksudnya kayak kita anak-anak pas di zaman itu. Generasi kita lah. Gitu. Generasi kita. Jadi kita kayak ngelihat kayak cara apa anak-anak SD saling ngobrol tuh sebenarnya sama kayak main di taman gitu, main gobak sodor. Gobak sodor. Kawinan. Lu fun fact tau nggak, film ini tuh kayak Indonesia kan booming banget kan waktu dulu. Film ini film Indonesia pernah ada yang kayak menurut gue sedikit plagiat ya, kayak temanya dan ceritanya gitu. Judulnya Heart. Pernah nonton nggak? Oh nggak pernah. Tapi gue tahu filmnya. Si itu yang main ya si Farel namanya siapa? Si cewek tuh ya terkenal film Starvision kan? Science fiction. Starvision. Oh, ya. Yang ini kan yang gedenya si perempuan tuh Nirina Zubir. Ya itu maksud gue, Nirina Zubir. Terus, nah itu tuh masa kecilnya, pas mereka masa kecilnya itu, cuy hampir kayak identical sama film ini sebetulnya, dan terbukti bahwa romansa anak di bawah umur tuh it's very hard to make it not Iya. milking it gitu loh, kayak oh dia tomboy, oh dia miskin,
gitu. Kayak Muxin itu sangat elegan dan sangat tulus cara bertuturnya menurut gue gitu. Dan ya lu harus nonton sih Tio. Iya. Ini yang perempuan tuh yang laki-laki. Muxin yang laki, tapi karakter utamanya itu cewek laki. si Orchid. Orchid. Kata utama justru yang Orchid, iya. Jadi sebenarnya ini juga sih, ini gue pengen ngobrolin sih. Gue suka banget sama judulnya gitu, karena pas gue nonton, gue kira karakter utamanya si Muxin kan. Ya kan? Tapi kenapa film ini dibilang Muxin, itu bukan gara-gara tokoh utamanya Muxin, tapi gara-gara film ini adalah perspektif perempuan tentang cinta pertamanya yaitu Muxin gitu. Yeah. Jadi itu kayak apa ya? Film ini menceritakan Muxin tapi bukan dari kacamata Muxin itu sendiri gitu. Yeah. Itu menurut gue itu keren sih. Gitu. Jadi dan yang tadi Amar bilang cara mereka ngobrol tuh sangat kayak kita gitu, kayak kita pas kecil gitu kayak. Gak ada film Indonesia yang menurut gue bisa capture dialog anak kayak Indonesia ya. Gak ada. Gitu. Gimana bro? Waktu apa sih namanya? Plot time. Waktu di itu cuman kayak dalam liburan gitu, gue suka itu. Iya benar. Maksudnya cuman dalam satu skop liburan. Iya. Gue kira pertamanya Muxin tuh judul ceritanya yang dia kumpulin ke gurunya nanti. Iya. Iya kayak cuman kan dari itu awal juga tuh meng-capture kita waktu kecil kan ketemu banyak anak tapi kita selalu lupa atau cuman ketemu sekali nggak pernah ketemu lagi. Iya benar. Apalagi kalau pas lagi liburan pas kita kecil tuh kadang ada tetangga ini apa saudaranya nginep, jadi kayak kita main sama saudaranya tetangga terus nggak ketemu lama gitu. Jadi kayak kita main cuman ya for the sake as kids aja, kita sama-sama anak kecil ya udah kita main gitu, nggak peduli lu siapa gitu. Jadi kayak di filmnya ada udah lu aja lu sini main juga kayak ya udah kayak anak kecil yang emang anak komplek banget gitu loh. Dan apa ya, mungkin gara-gara Indonesia nggak bisa nge-capture itu, kita harus ke negara tetangga ya yang bisa nge-capture itu. Menurut gue penyakit bukan Indonesia doang, cuman maksudnya penyakit banyak film yang surrounding topik anak-anak tuh, mereka tuh mencoba untuk menaruh karakter anak-anak di sepatu orang dewasa gitu. Kayak contohnya apa ya? Contohnya Laskar Pelangi deh. Kayak atau Keluarga Cemara gitu. Yang anak-anak ini hadapi itu kan something yang sangat menyedihkan gitu, sangat ekstrim. Almost a tragedy gitu, kayak siapa si Lintang bapaknya hilang di laut gitu, dia harus ngurus adenya gitu. Ya it's heartfelt gitu, tapi gue tidak bisa dapet kesan anak-anaknya itu loh. Nah kalau Muxin itu kayak literally mereka berpisah gara-gara marahan kan gitu. Mereka marahan gitu, kayak si Muxinnya kayak cemburu tapi juga dengan cara yang sangat kanak-kanakan sebetulnya gitu. Dan mereka marah aja kayak diem-dieman aja gitu, kayak malas-malesan aja, dan tapi si Muxinnya harus cabut gitu ya, harus balik ke kampungnya gitu. Dan ya udah sampai dari titik itu mereka nggak pernah bertemu lagi. It's very simple gitu, tapi it's very real gitu. Mereka si Yasmin Ahmad tidak mencoba untuk mendewasakan anak ini sebelum waktunya gitu. Dengan konflik yang over the top gitu. Konfliknya sangat simple gitu, sangat ya konflik yang dihadapi kita pas kecil ya. Soal cinta monyet, cinta pertama yang apa ya, yang messy dan kadang sweet, tapi ujung-ujungnya sangat lucu itu, sangat justru itu bikin semua orang relate. Nggak kayak misalnya film yang diperanin anak-anak tapi udah ya tadi Amar bilang, atau enggak mungkin sebaliknya kayak konflik orang dewasa tapi dimasukin ke sepatu anak kecil gitu, kayak cuman semacam topeng anak kecil tapi mereka berantem soal ya kayak misalnya kita lihat sinetron SMP zaman sekarang gitu lah di TV gitu, kayak mereka anak-anak SMP, anak-anak SD tapi marahnya soal cemburu, apa selingkuh bla 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 gitu, kayak kayak cuma semacam buat nge-extend dramatisasi drama apa ya, biar bikin memikat penonton doang. Nah ini udah kayak dia pakai cerita yang sangat simplistik gitu dari kacamata anak kecil, tapi buat anak kecil, buat Muxin dan Orchid itu hal yang besar gitu, karena mereka jadi growing up gitu. Jadi ya gitu, kayak cerita sangat spesifik dan simple, itu justru ngebikin kita bisa ada di sepatu mereka dan kita ngelihat dari kacamata mereka gitu, kayak hal-hal yang simple dan
mungkin bisa dianggap kayak immature atau kayak kanak-kanakan, tapi enggak, sama sekali nggak dirasakan sama penonton. Kita menganggap kita sangat merasakan karakternya gitu, meskipun konfliknya simple gitu. Ya contoh paling dekatnya ya film Heart tadi itu, kayak lu pasti pada nonton, udah pernah nonton cuma mungkin lupa gitu. Kayak konflik film Heart tuh kan kayak dua anak kecil gitu, kayak si Irwansyah sama Rina Zubir pas masih kecil. Ceweknya juga lebih tomboy, tapi cowoknya yang charming, yang baik hati. Tiba-tiba si cowoknya ketemu anak cewek baru gitu, dan dia punya sakit kanker, dan dia jatuh cinta sama perempuan yang sakit kanker gitu. Terus akhirnya mereka ada cinta segitiga, kayak complicated gitu loh, kayak anak kecil tuh they don't go through that kind of problems gitu. Jadi musik itu sangat Walah, film ini ta. Iya kan, lu pasti pernah nonton. Pasti pas kecil pasti nonton ini sih. Apa sih judulnya? Gue tadi nyari nggak ketemu. Heart. Tulisannya? HEART. Heart 2006. Iya. Yang sempat dibikin sinetron. Ada seriesnya. Yang posternya dia ngeliat belakang gitu sambil nangis. Kalau nggak salah. Tapi itu kayaknya emang tebak yang nulis Heart siapa? Tebak. Oh, gue tahu, udah nggak usah sebut. Iya, apa? Tapi itu kayak penyakit film Indonesia dia. Kayak Indonesia tuh suka ngambil film-film yang tanda kutip daerah gitu ya. Kayak yang ceritanya berlatar di daerah spesifik, misalnya di Jawa Tengah atau di Jawa Timur atau di Papua gitu misalnya. Tapi yang difokuskan mereka justru kemiskinannya, ya nggak sih? Kayak hal-hal menyedihkan kayak poverty porn gitu loh, kayak yang ditunjang tuh malah ini mereka miskin sekali, jadi mereka kasihan, sedih dan lain-lain gitu. Nah film ini sebenarnya ada ya soal kelas tadi gue bilang kan, si Muhsin tuh sangat miskin coy, bajunya robek-robek, sepatunya hancur gitu, tapi itu enggak tujuan utama karakter Muhsin bukan untuk menunjang kemiskinan nih, itu bukan masalah gitu. Iya. Jadi kayak itu mungkin kayak penyakit film Indonesia itu terlalu fokus on the wrong things gitu, lebih ke sisi kelas dan apa sosiopolitis ya daripada sebuah karakter sebagai manusia gitu. Enggak, soalnya itu orang kaya berusaha merepresentasikan kaum miskin kayak gitu. Nah, iya, kayak itu kelihatan banget loh, apalagi akhir-akhir ini nih. Gue nggak mau nyebut nama filmnya yang ada yang nonton juga. Film itu sih, apa sih yang terakhir masuk FF itu? Beta apa sih? Beta Maluku. Bukan. Terakhir banget masuk FFI. Cinta BT. Cinta BT tuh perannya sama orang Jawa, terus gara-gara di timur di kulitnya dicoklatin gitu, bibirnya dibikin kering gitu. Terus habis itu kayak dibikin pucet mukanya, terus kayak padahal nggak ada hubungan sama ceritanya, itu seorang kayak oh jadi kalau orang makeup timur tuh orang kelaparan, kehausan gitu ya, apa? Kayak itulah kayak yang pengen ditunjang tuh justru kayak penderitaannya gitu. Selalu fokus ke situnya gitu. Mohon maaf Cinta Bete. Mungkin filmnya bagus tuh belum nonton. Gitu. Orang Indo terus Bete. Namanya aja Cinta Bete. Gue nggak ngerti kenapa Cinta Bete. Karena gue juga ngerasain coy. Gue ngerasain di kulit gue dicoklatin gitu. Udah hitam gue coy, tapi cuman gara-gara biar kelihatan miskin aja. Orang miskin equals tuh kotor itu. Enggak logis menurut gue. Gitu. Harus nonton tuh. Filmnya nggak panjang kok. Tapi menurut lu Cinta Bete? Enggak Muksin. Waduh. Terus film endingnya tuh sebenarnya ya nggak apa-apa ya kita sebut lah. Endingnya sedih lah bisa dibilang gitu. Tapi it ends on a really hopeful note gitu loh. Kayak mereka akhirnya nggak bersama kan. Karena mereka anak kecil gitu. Masa ending ini bikin kalau misalnya endingnya mereka bersama, penonton kayak ya oke mereka bersama sekarang tapi ntar SMP putus kan karena ya bla 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 gitu kan. Tapi ya mereka dibikin berpisah. Terus ending itu udah ada narasi yang bilang I found my second love atau apa gitu lah pokoknya. Love give you second chance. Love gives you second chance. I found mine gitu. Dia temu I found mine and I hope Muxin find his juga. Wah, itu kayak keren sih. Iya. Sebenarnya agak mirip itu sih. Apa Dylan ya?
Yang ada narasi orang dewasa itu Dilan nggak sih? Pemilih ya? Gue nggak nonton Dylan. Milea. Milea. Pokoknya Milea pas dewasa. Iya. Iya. Dilan juga, kayak Dilan gitu. juga. Ini sisi bagusnya. Mohon maaf Dilan. Tapi menurut lu Apa? kalau film ini lu tonton waktu lu masih kecil lu suka? Kayak enggak deh. Atau ditonton anak gue kecil juga nggak suka? gue juga nggak ya bukan suka tapi kayak apa ya? Gue cuma paling Biasa ingat aja. pas adegan nyanyi di hujan itu loh. Nggak tahu. Itu bagus banget. Iya Bagus itu stuck banget. aja. Stuck. Bagus banget itu. Gue bisa appreciate pas gue Gua rasa- nonton baru-baru ini gue bisa appreciate wah oke ternyata emang bagus sih Musiknya itu. cuy. Iya. Apalagi itu apa after credit scene-nya. Iya. Wah, Iya, itu kan. keren banget. Sebagai filmmaker, terusnya sebagai orang yang kayak Iya. di ranah behind the scene juga terus ngeliat kayak kebersamaan mereka. Tiulur Itu banget emangnya- tuh. Itu ceritanya si ininya, Kayaknya sih seperti itu sih. sutradaranya. Karena itu kan dia nggak apa ya? Kayaknya apa namanya? Sutradaranya main juga kan di filmnya. Nggak main cuy. Emang main ya? Gue lihat di Letterboxd dia jadi cast juga. Mungkin dia Biasanya yang di ending itu. Iya kali ya. Tapi As kelihatan banget herself. sih. Kelihatan Ari banget. Oh, as herself Misalnya ya, di di akhir atas berarti. Herself. Mm-mm. Pokoknya gini tuh, di endingnya kan film selesai, fade out, terus ada tulisan for my mother and my father. Karena oh ya ini belum diomongin juga sih. Apa ya? Karakterisasi ayah dan ibu di sini tuh menurut gua keren banget cuy. Kayak dibikin Iya. kayak mereka seorang Iya. ayah dan ibu yang misalnya lagi kesusahan, tapi mereka nggak cuma ayah dan ibu, tapi mereka juga suami istri gitu loh. Dan itu juga Iya. dieksplor banget gitu kayak bagaimana mereka masih romantis gitu dan kayak masih suka kayak saling ngelawak, saling bercanda gitu. Pokoknya ini kayak dari sudut pandang si anak kecil ini, si Orchid itu kayak love letter to her first love and her parents juga. Makanya pas filmnya fade out, sutradaranya nulis for my father and my mother. Terus pas dia fade in lagi, ada kakek-kakek sama ibu-ibu main piano. Nah itu orang tua sutradaranya. Iya. Mereka nyanyi lagu, terus dia mundur gitu, dolly out, terus krunya perlahan masuk. Kelihatan ada orang megang boom. Terus semuanya nyanyi bareng. Wah, tuh hangat banget tuh. Endingnya film lu gitu dong tante. Di rooftop tar gitu kita masuk. Nyanyi gitu ya. Bunuh diri bareng. Bunuh diri bareng aja gitu. Sampai Aurelia. Iya. Gitu Tio. Ada hal menarik lagi yang kira belum dibahas nih dari film Muxin nih. Sebenarnya kalau konsep podcast kita kayak gini juga seru sih. Kayak satu orang nggak nonton nih, kita kayak nge-convince. Keren Tio, nonton Tio. Nanti akhirnya Matthew pilih mana film yang dia paling suka. Iya. Ini masing-masing kayak nge-push satu film. Nah itu salah satu konsep lain. Gue play hard lah ya. Iya. Siapa Bisa katanya jadi- mau join nih katanya. Ya udah. Enggak tuh katanya ngaret. Jadi TV show dong. Gue kirain jam 8. Oh, Kita ada musik perdebatan kayak apa gitu yang kontroversial, hot take gitu. Kan tapi nanti ada Sing Street bentar aja. nanti. Tapi gue belum nonton Pak. Ya, Iya, seru ya. banget. Berarti cuma Brian sama Bintang doang nomor 2. Iya, Rio Betting doang. Itu gue taruh paling bawah sih. Lu belum nonton Tio? Belum. Nah, oke. Yaudah, Sing Street mau sekarang. Boleh. Ayo, Brian. Sebenarnya gue nggak benci Sing Street sih, tapi untuk tujuan dramatisasi gue benci Sing Street ya. Biar seru. Ini Lucy Boynton sebelum ini ya? Sebelum Jadi Bohemian. pacarnya Rami Malek. Yoi. Cakep deh. Gimana Bray? Ayo. Brian dulu lah. Brian. Ayo, Bray. Gue emang ada sedikit apa? Gue paling suka tuh film musikal. Itu yang pertama. Gue selalu suka film musikal. Terus kedua, gue tahu pasti ceritanya nggak bagus sih sebenarnya sih. Cuman gue nonton film ini tuh ngerasa relate banget cuy. Kok tiba-tiba Karena nggak gue bagus sekolah.
Lu jangan mundur, jangan mundur dong, Bray. Iya, Bray, jangan mundur tiba-tiba bilang Bukan ceritanya nggak nggak bagus. Biasa aja. Biasa aja ya. Dia mulai lah, kayak oke lah. mundur teratur gitu, kayak pelan-pelan. Jangan mundur dong. Minang sama Amar terlalu menyerang nih ya. Enggak. Emang gue sebenarnya nggak seberapa suka endingnya sih itu. Gue Lu taruh di atas Muksin tuh kenapa? karena gue suka banget. gue nontonnya tuh seneng banget cuy. Nggak Iya, tahu iya. kenapa. Iya, Terus bagus. gue juga kelihatannya relate deh. Karena gue juga sekolah Katolik juga kan. Terus Terus ini lagi kan jatuh ceritanya cinta tentang- sama rebel, Ya. cewek rebel rocker gitu kan. enggak bos kali itu bos. Sama model. Enggak boleh. Karena gue kan juga nge-chase dream apa ya berkreasi merantau. kan. Iya. Kita semua kan kayak gitu kan. Dan cerita ini juga nge-capture itu kan. Gitu, Iya, makanya iya, gue iya. suka sih. Oke, emang. Iya. Ya, gue juga sebenarnya gue juga suka sih. Tapi mungkin gara-gara gue udah nonton 2 film lain sutradaranya yang menurut gue dia pakai pendekatan yang bisa dibilang sama persis dan udah jadi ciri khasnya. Dan menurut gue ini kayak yang paling lemah lah gue bisa bilang. Enggak deh. Kedua paling lemah lah gitu. Jadi kayak tengah-tengah gitu. Karena gue udah nonton Once dan menurut gue Once tuh bagus banget dan esensinya sebenarnya sama persis sama film ini. Ini kayak versi mahalnya film itu gitu. Terus yang gue suka dari Sing Street ya apa ya? Sebenarnya ini pendekatannya nggak naturalistik Muksin kali ya. Dia lebih kayak heighten gitu lah. Lebih kayak tentang apa waktu yang spesifik di mana sih, di London ya, dari mana sih? Inggris, Ireland ya. Oh, sutradara juga orang Ireland, tentang seorang anak yang tiba-tiba Kayak ya, Belfast dong. ya gue belum nonton Belfast, tiba-tiba pengen jadi musisi lah ya, terus dia bikin band lah, udah kayak film band gitu sih, banyak film-film kayak gitu. Jadi menurut gue kayak kurang spesial lah di mata gue gitu, film ini. Dan musiknya sebenarnya bagus banget sih musiknya bagus. Ya mungkin gue belum banyak nonton yang lain. Nonton Once dah cuy, Once tuh bagus banget. Bikin gini kan dia juga kan ya? Tapi itu jelek. Itu paling jelek menurut gue. Gue udah nonton lebih gitu. Once tuh bagus banget menurut gue. Once tuh sangat kayak low budget banget. Makanya syutingnya kayak di handycam atau gimana gitu. Dan banyak kayak syutingnya colong-colongan gitu. Tapi yang main Glenn Hansard. Gitu sih. Apa lagi Sing Street? Iya. Gue suka sih sebenarnya. Apa yang gue gak suka ya? Lu mid-90s tahun terakhir juga ya, Bray? Iya. Lu juga ya, Tang? Enggak, gue ketiga. Lu terakhir apa? Terakhir gue Sing Street ya. Oh iya. Ya, oke lah ya. Kayak gak ada yang mau didiskusin lagi. Iya. Karena kurang. Iya. Nonton soal. Banyak kayak nonton. Mid-90s 3 orang nonton semua kan? Selain Matthew ya? Nonton. Oke. Oke, nanti saya kita bahas dulu kali ya. Iya. Gue lupa bang mid-90s. Gimana ceritanya? Gue ceritain dari awal ya. Dibuka dengan beberapa skateboard di lantai bertulis A24. Lalu seorang anak lama pak. Lama deh kalau itu ya. Skrip beneran ya? Mungkin filmnya kayak gitu sih. Itu beneran. Enggak, maksudnya lu baca skripnya beneran? Kagak. Gue ngasal aja. Masa skrip benerannya bahasa Indo tuh gimana cuy? Lu translate lah. Ya ini apa ya? Jonah Hill. Iya, Jonah Hill. Oke, gue dulu ya. Iya, silakan. Jadi pertama kali gue nonton ini sedikit pedes ya. Dan mungkin gue juga akan terdengar sedikit snobby tapi bodo amat. Jadi pertama kali gue nonton Mid-90s itu, kalau nggak salah pas banget baru keluar gitu. Which is gue masih SMA dan gue masih suka film yang dalam tanda kutip edgy gitu loh. Jadi gue initially pas film itu keluar gue suka filmnya. Namun gue nonton lagi tuh 2 bulan yang lalu kalau nggak salah.
dan gue benci banget filmnya. Dan gue akhirnya come up with a conclusion bahwa Mid-90s itu adalah tipe film yang emang bakal dibuat sama seorang sinetfil gitu. Kayak is the typical penyakit form over story atau style over substance gitu loh. Kayak it's trying so hard to be different. Gitu. Tapi gue nggak akan pakai kata pretentious ya, karena mungkin ada aura di film itu yang it feels sincere gitu. Kayak gue merasakan bahwa Jonah Hill memang menghidupi hidup si Mid-90s ini, cuman as a filmist, sebagai secara filmis gitu ya, kayaknya dia emang mengedepankan style gitu, mengedepankan gaya, mengedepankan keunikan dan lain-lain gitu, which is for me unnecessary gitu, karena film seperti Muxin tuh contoh bahwa simple is sublime gitu. Kayak if you keep it simple, itu akan terkomunikasikan dengan baik juga gitu. Ya gitu. Jadi sebetulnya Mid-90s gue kayak ilfeel banget. Gue nonton yang terakhir 2 bulan yang lalu, dan menurut gue I don't like it sih. Gitu sih. Gue makin penasaran nih dengerin ya. Gue mau bertanya, apa yang membuat menurut lo pilihan Jonah Hill buat bikin Style over Substance ini bisa dibilang salah gitu buat lo? Karena I don't think it's a conscious choice gitu. Gue yakinnya nggak kayak gue akan bikin Style over Substance gitu. Tapi kalau menurut gue, karena gini loh, karena menurut gue ceritanya itu tidak semenarik gayanya. Simple as that. The story doesn't hold up the form. Gitu menurut gue. It's a very simple story, dan gue tahu simple itu adalah sebuah kata yang sangat fake gitu ya. Tapi ceritanya emang literally sederhana gitu. Kayak seorang anak kecil coming of age gitu ya, yang tumbuh di lingkungan di mana yang gue rasa the film is trying too hard gitu loh. Is trying too hard to be something else, gitu. To be unique, to be edgy, to be different gitu, to be independent, to be indie gitu. Kayak mereka kayak nggak perlu gitu sebetulnya, karena ceritanya itu nggak sekompleks itu gitu. Menurut gue sih gitu. Ya, itu sih. Oke. Coba mungkin dari pandangan yang lain coba ya. Ya. Kalau Bintang kali, gue penasaran nih Bintang. Gue setuju sih. Sebenarnya gue nggak ada masalah dengan style yang Jonah Hill bikin gitu. Yang gue permasalahkan yang sebenarnya tadi lo sempat ngomong ya, tadi dia trying to be something else gitu. Dan menurut gue misalnya penyakit film Joker kepada film-film Scorsese yang lebih kayak mengambil appeal style film-film tahun segitu dan dimasukin ke cerita yang sebenarnya nggak butuh, sama kayak Mid-90s ngambil film low budget independent dan awal 90-an lah, awal 90-an atau akhir 90-an gitu. Kayak khususnya yang gue sempat obrolin ke lu kemarin tuh, Harmony Korine gitu. Karena ya, gue butuh semacam deskripsi visual kali ya buat biar gue bisa lebih Mid-90s ya. Iya. 16 mili gitu lah. Iya, kayak enggak, sebenarnya enggak cuma style doang sih, tapi dari dari bagaimana mereka mengemas cerita simple ini gitu. Karena mereka tuh ya tadi pengen edgy gitu, pengen terlihat beda gitu, tapi sebenarnya secara mendasar ceritanya terlalu uninteresting untuk dikasih treatment gitu. Coba kasih satu example kali. Kayak misalnya, kalau misalnya gue bandingin sama filmnya Harmony Korine misalnya Kids gitu, ya kan, yang jelas-jelas nggak ngambil pendekatan dari film itu gitu, dimana anak kecil talks very vulgar gitu, ngomongnya sangat vulgar, terus they have sex with each other, terus abis itu sangat ekstrim dan brutal, mereka how they treat each other, mukul-mukul sangat look realistic dan secara shot juga kadang cuman one shot gitu, dan itu terdapat udah menurut gue udah identik banget sama film-filmnya Harmony Korine gitu.
Tapi yang bikin Harmony Korine menurut gue bisa pakai pendekatan itu pertama gara-gara menurut gue seakan-akan dialah yang mengkoinkan treatment inilah gitu. Itu udah ciri khas dia gitu, udah terlalu spesifik ke dia gitu. Dan cerita-cerita dia juga nggak kalah menarik, malah nggak kalah vulgar gitu. Jadi pas sama stylenya gitu. Misalnya Kids tentang anak kecil yang tiba-tiba dapat diagnosis dia kena AIDS gitu. Terus dia harus nyari pacarnya dan pacarnya lagi maraton ngewek ke tempat-tempat beberapa anak-anak kecil di kota gitu. Dan mereka they'll talk like that. Gitu. Dan ceritanya juga sangat-sangat dark dan grim gitu. Dan itu bukan coming of age story gitu. Dan ini lebih mengungkap realita. Nah, mid-90s dia pengen pakai pendekatan yang coming of age tentang anak kecil yang menemukan suatu dunia baru, menemukan teman baru, keluarga baru gitu. Tapi menggunakan pendekatan yang nggak masuk dengan how sweet the story is gitu. Jadi yang gue dapet kayak semacam kayak dua elemen yang menurut gue nggak melebur gitu. Di sisi lain mereka pengen tentang anak kecil yang di-abuse kakaknya gitu. Dipukul-pukulin, dilempar ke tembok gitu. Terus ibunya pacaran mulu. Oke, pas awal-awal gue nonton, kayak ini pendekatannya sangat sangat menarik gitu, pengen nunjukin kayak penderitaan anak kecil from divorced parents and abusive brother bla 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 gitu. Tapi lama-kelamaan pas dia nemu keluarga baru skaters ini malah lebih ke sweet gitu. Mereka jadi mentor dan berakhir filmnya juga dengan nada yang sangat sangat manis gitu. Dan gak masuk with the rest of the story gitu. Jadi itu yang buat gue mengganggu banget gitu. Kayak kesannya dia punya cerita manis terus asik nih gue ambil bungkusnya Harmony Korine aja nih gitu. Gitu yang gue rasa sih gitu. Terus Harmony gue nangkep berarti filmnya serasa disjointed gitu berarti ya? Iya, betul. Dengan kayak narasi yang dia punya, ceritanya, esensi ceritanya dengan kayak kemasannya yang menurut gue terlalu ngambil lah gitu. Kalau comot-comot asal sini-sini timpa jadi satu gitu. Kalau menurut gue tapi ya kayak kasus Midnight itu memercik sebuah moment of reflection juga sih buat gue gitu ya. Kayak sebagai film student gitu. Gue mulai mempertanyakan lagi gitu. Apakah filmmaker yang baik itu adalah filmmaker yang pandai dalam memilih form atau justru filmmaker yang baik itu adalah filmmaker yang serving the story gitu. Jadi dia memilih form to suit the story, bukan sebaliknya gitu. Dan gue rasa kayak Mid-90 itu adalah contoh kasus di mana form atau style sama ceritanya itu tidak berkesinambungan kayak yang Bintang bilang tadi gitu. Kayak nggak sejalan, nggak cocok. Jadi cerita yang simple itu nggak it's not served gitu. It's not served very well because the style is not there with the story gitu. Dan menurut gue keduanya bagus. Memercik pertanyaan. Keduanya menurut gue oke gitu. Secara cerita sebenarnya bagus. Dan sangat very sweet gitu kan. Dan secara style juga bagus, ya kan itu udah trademark dan dikenal gitu. Tapi dua ini nggak nyampur gitu. Itu yang banyak dirasakan gitu. Kayak stylenya yang dia pengen ambil tuh Harmony Korine itu sangat improvisional gitu loh, sangat improv gitu loh, dengan cara ngomongnya, terus gesturnya, kameranya gitu sangat improv gitu. Dan kayak seakan-akan si Jonahnya pengen nge-translate itu ke dalam suatu film yang coherent, scripted, very very scripted gitu. Jadi kerasanya ada kayak agak half-ass gitu loh istilahnya, kayak dia pengen genuine, pengen very very realistic, sangat improvisional, tapi very very constructed gitu, sangat terasa koreograf gitu filmnya. Gitu sih. Itu yang salah satu contoh nggak nyampurnya di situ. Ya. Gimana? Brian nih belum ngomong coy. Brian anak skater loh. Brian skater. Kita kasih waktu Brian dulu buat. Mungkin bisa juga nanggepin yang tadi Amar. Ngobrolin. Terus filmnya dulu juga boleh. Silakan ngobrol. Ya gue ngerasain hal yang sama sih, kayak ya nggak cocok, terus jadinya
gue ngerasa ketika nonton ini kayak sebenarnya ceritanya mau kemana sih gitu. Iya. Kadang-kadang gue ngerasa kayak gitu. Apa tentang dia sama orang tuanya atau sama ibunya atau tentang dia sama keluarga barunya gitu, nggak tahu lah gitu. Terus ya itu sih, nggak tahu sih gue sebenarnya Oke. Mungkin balik dulu tadi ya. Tadi Mar tadi ngomong apa sih Mar? Yang style. Jadi setelah menelaah kasus Mitantis itu, kayak nonton yang buat kedua kali, terus gue kayak langsung gak suka kan, kayak appalled banget, gue kayak langsung kayak ilfeel gitu, kok gue pernah suka ya gitu. Lalu gue ada pertanyaan yang terpercik di kepala gue gitu, kayak filmmaker, mungkin salah satu tugas terpenting filmmaker itu adalah memahami ceritanya nomor satu, lalu memilih dan memahami style atau form apa yang dapat men-serving cerita itu gitu. Karena nggak semua form bakal masuk ke ceritanya dan nggak semua cerita bakal masuk ke form apapun gitu. Jadi itu sebuah moment of realization aja sih, kayak iya style-nya bagus, oke, mid-90s. Ceritanya pun juga bagus gitu. There's nothing wrong, tapi kenapa feels missing gitu? Kayak ada yang salah, ada yang kurang gitu. Nah itu gue di situ kayak mulai menyadari kalau oh ya mungkin dulunya bagus cuman nggak masuk gitu. Dan pemilihan style untuk cerita tuh sangat penting gitu. Jadi moment of contemplation gitu sih. Mungkin yang harus dilakukan ya kita harus cari a good story dulu gitu. Harus muncul dari situ baru nyari form yang cocok, jangan sebaliknya gitu. Dan mungkin kadang gue ngerasa lah film yang lebih menomorsatukan how it looks atau apa namanya ya tadi kayak pengen bikin film kayak Scorsese lah, udahlah kita ambil Joker gitu. Mohon maaf ya, tapi kayak film-film yang lebih kayak mengutamakan style itu kerasa banget kadangnya. Nomor 2 kan story gitu. Tapi kadang kayak gitu juga bisa works loh sebenarnya. Kayak apa? Ya maksudnya yang mementingkan kayak House. Setuju sama gue lagi. mementingkan ini dulu apa sih? Style dulu ya. Style. Yes, tapi beda kasus. Kalau House tuh they don't take themselves seriously. Jadi ya nggak apa-apa. Iya sih, nggak salah persepsi. Iya sih, ya benar. Ya. House ya benar. Mungkin gue rasa itu ketika kita milih yang mana yang satunya harus menyesuaikan. Gitu mungkin ya. Kayak cari balance-nya itu deh. Pertama harus bukan sama, harus serasi. Kedua harus balance. Jangan terlalu satu yang difokusin gitu. Kayak mungkin filmmaker yang bagus tuh yang bisa balance ya. Kalau gue sih mikirnya yang terpenting itu ya konsistensi sih kayaknya sih. Kalau lu milih style apa ya itu harus ada pola berulang lagi dan lagi, nggak cuma sekedar ngambil satu terus comot buat satu adegan gitu. Kalau gue sih mikirnya gitu ya. Lah ini konsisten film ini. Style-nya. Style konsisten. Cuman ini lebih berarti ya, lebih style nggak nyambung sama cerita gitu. Iya. Oke, sih. Dan keduanya bagus gitu. Style-nya bagus, ceritanya bagus, cuman nggak nyambung. Jadinya kayak makanya tadi gue nggak mau nyebut pretensius karena bukan pretensius tapi lebih kayak ke apa ya, wrong choices aja mungkin. Benar. Dan mungkin itu wrong choices itu datangnya dari keinginan si filmmaker untuk untuk making something that's not necessary istilahnya gitu. Kayak lu punya cerita, misalnya cerita lu yang contoh, misalnya lo lebih dari cukup untuk menerjemahkannya gitu. Tapi karena lo punya desire untuk gue pengen bikin film gue unik gitu, atau gue pengen bikin film yang sebetulnya nggak masuk gitu. Kayak malah ganggu ceritanya, dan ceritanya keganggu, stylenya juga keganggu gitu. Ya itu contoh sederhananya sih gitu. Menurut gue di mid-90s. Iya. Jadi gue jadi ini sih, jadi penasaran sebenarnya.
dari obrolan ini. Penasaran gue ngelihat style sama naratif nggak nyambung. Rasa sih. Oke deh. Lagi ini mau tambahin buat mid-90s. 90s. Iya, untuk debut. Tapi ya, Untuk debut. tapi tunggu. Mungkin kayak judgement kita terpengaruh sama pengetahuan kita kalau yang ngedirect tuh Jonah Hill gitu. Enggak sih. Nggak tahu ya. Gue malah justru lebih mengapresiasi dia sebagai Iya sih. manusia gitu. Iya, gue juga nontonnya kayak gue pengen suka sama film ini. Iya sih. Yang bermainnya. Enggak, gue bukan malah pengen suka. Gue kayak oke, gue tahu Jonah Hill, oke. Oh, lu pengen direct film. Karena banyak aktor yang direct film terus gagal. Kayak nggak bagus Iya. gitu lah. Terus karena apalagi komedian bikin film drama gitu kayak Jordan Peele lah kayak gitu. Terus jadi gue sebenarnya agak pesimis sih pas nonton. Makanya gue awal nggak nonton karena kayak apaan sih udah Jonah Hill A24 kayak mau klise apa lagi gitu film independen. Iya. Tapi agak cuman apa film komersil tapi muka independen gitu. Iya. Terus habis itu pas gue nonton ya I don't hate it gitu. Gitu. Tapi ya itu gue ngerasa kayak dia terlalu tenggelam sama influence sineas lain gitu. Jadi kayak untuk sebuah film untuk sebuah film debut lu kayak kerasa doesn't feel like you gitu. Doesn't feel new, doesn't feel fresh gitu. Karena trying to be fresh gitu. Trying to be fresh. Iya gitu. Iya. Itu seharusnya comes naturally aja cuy. Fresh atau apa bla bla. Atau enggak comes from the story gitu. Ini enggak. Tapi not bad lah ya untuk debut lah. Untuk debut gue rasa not bad. Gue bakal tunggu lagi. Iya. Dia belum bikin feature lagi abis ini ya? Belum. Dan gue tuh selalu masih suka mencari-cari ya dia. Dan gue tuh punya soft spot banget sama film skate gitu, apalagi tentang skate gitu. Karena gue pas kecil suka nyeket gitu. Tapi iya kalau anak bukan sih yang nyeket gitu. Tapi ya gue nggak pernah sejago mereka lah. Gue makanya gue sebatas si aktor itu doang. Kayak main di komplek gitu dan kayak setiap malam kayak setiap bisa dapat trik baru senengnya minta ampun sampai teriak-teriak. Itu gue suka, makanya itu mungkin soft spot di gue film kayak gitu. Salah satu film skate lain mungkin kayak ini film dokumenter Minding the Gap gitu. Itu bagus banget gitu, lebih dia ngikutin beberapa skaters dari muda sampai dewasa sampai punya anak bla 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 gitu. Dan sebenarnya agak kurang gitu film skate gitu. Dan pas Jonah Hill bikin, gue sebenarnya ada hope juga di situ. Itu dan menurut gue mereka bagus sih nge-capture anak skate gitu. Karena hampir semua non aktor gitu. Selain ibu dan kakaknya. Hampir non aktor, semua anak skate gitu. Karakternya sebenarnya menarik kok. Menarik ya. Tapi ya nggak masuk. Apalagi endingnya tuh gue agak kesel banget sama endingnya cuy. Kayak tiba-tiba ending montase film skate gitu kan. Wewe ternyata queer family banget. Kayak seharusnya mati semua. Kegiles. Iya. Kalau udah style kayak gitu kan, style dark dan grim gitu seharusnya mati semua aja. Mati semua yang tabrakan itu. Atau ditangkap. Iya, betul. Itu udah kan Dreamsnya mati, anaknya mati. Fat shit. Apa? Fuck shit ya sih, fuck shit mati. Shit. LA banget cuy, filmnya LA banget. LA 90s. It's like anak-anak AG Los Angeles tuh begitu. Iya. Main ngabersnya Los Angeles banget. Iya, ngabersnya Los Angeles. Ada sex scene Alexa Demi tuh berapa sih? Jadi ceweknya tuh kayak umur 25 sex scene sama anak umur 11 anjir. Aduh. Ya itu sebenarnya itu kayak kontroversial dan agak perverted tuh yang diambil Jonah Hill sama si Harmony itu. Tapi kayak agak nyambung sama film yang sebenarnya ultimately very sweet gitu. Kayak aneh. Gitu sih. Udah sih mid-90s. Next-nya mid-2000 sih. Belum ada Tompi nih. Belum ya. Lanjut tadi ya. Lanjut. Aku belum bahas kita. Boyhood udah nonton lah ya. Harusnya gue nonton ya. Cuy, itu kayak agak aneh sih anjir lu belum nonton Boyhood.
Iya, gue suka buat Before 1, 2, 3. Cuman nggak tahu, gue nggak ngejelajah yang lain. Kayak film paling terkenal di list ini, kayak itu film paling terkenal. Padahal gue nonton American Sniper gitu. Apa? Iya kan, dia di sandinginnya sama American Sniper dulu ya. Enggak, sama Birdman. Sekarang. Birdman menang Birdman lawan Boyhood. Birdman Best Picture. 2014. Oh iya, ini salah tahun berarti. Birdman, ayo Birdman. Siapa? Boyhood. Birdman. Boyhood. Birdman bukan coming of age. Oh, dari Brian mulai duluan lah sekarang gantian. Ayo Brian. Siapa sih nama karakternya? Lupa siapa ya? Ini kita udah nonton lama ya? Nggak nonton lagi ya? Gue baru-baru ini kok. Oh, baru. Siapa sih nama anaknya sih? Gak inget gue. Yaudah, Amar dulu lah. Kayak. Tadi lu taruh di mana Boyhood? 2. Oke. Boyhood. Mason ya, Mason. Mason. Ini film yang dibikin berapa? 14 tahun ya? Film Kalau nggak salah ya? Beneran emang itu dibikinnya 14 tahun. Iya, 14 tahun. Ya kan karakternya Banua, anjir. Pikir sih dia ya. Di aging. Ya kan 11 tahun. 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun, bikin film 12 tahun. Ya. Gimana dia jaga konsistensinya ya? Gini, Kontrak, Iya. Bray. Dan syutingnya tuh kayak cuman 5 hari seminggu, tapi setelah seminggu itu 3 tahun break habis syuting seminggu gitu coy. Ini kayak apa ya, ambisinya hancur coy. Jadi dia aduh, waktunya lama itu ngejar ini ya, ngejar maturity pemain-pemainnya ya. Semuanya ya berarti. maturity-nya. Oh, berarti yang awal di kepala gue tuh kayak ini Richard ini pengen kayak eksperimen bikin kayak dokumenter gitu mungkin. Enggak. Oh, bukan, sama sekali enggak coy. Ini film naratif. Ada skripnya. Oh alah. Ada juga yang lu bilang namanya Six Up kalau nggak salah. Iya, Six Up. Itu setiap 6 tahun dia ke group of friends yang sama bikin film. Kalau nggak salah dari tahun 70-an sampai sekarang tuh masih ada. Sampai sekarang 70 berapa up gitu. Umurnya gitu. Kalau ini film naratif. Kenapa dia nggak cari aktor lain aja ya buat? Nggak bisa, nggak dapet coy. Karena dia pengen ciptain sesuatu yang sangat naturalistik kali ya. Kayak benar-benar seamless cuy. Antar umur tuh seamless. Iya. Karena ya emang seamless, karena emang Iya, kita ngikutin dia sama. dari kecil sampai pelan-pelan mendewasa cuy. Yes, ini sebuah Kalau ganti aktor eksperimentasi kan berhasil aja sih. kerasa. Iya. Kalau ganti aktor kan kerasa. Ini kayak bener-bener dari mukanya, kan kayak misalnya lu umur 5 tahun sama 7 tahun beda kan? Meskipun gak banget, tapi beda mukanya kan. Haircut-nya mungkin beda gitu kan. Jerawatnya nambah gitu kan. Tapi filmnya tuh kayak cuman naik itu perlahan gitu ya? Linear, perlahan gitu. Kayak dari 5 ke 7 tahun gitu atau Iya, gimana? kayak misalnya nggak sedekat itu, mungkin dari 10 ke 13, terus ke 16, terus ke 18, terus ke lulus Dari SMA. umur berapa? Dari 7. SD, pokoknya SD, habis itu ada SMP-nya. Dan benar-benar kayak nge-capture ya kehidupan manusia aja. Ya, dia ganti apa? Nothing interesting. Ganti, Maksudnya bukan nothing interesting, ada maksudnya jadi- nothing big happen gitu. pas SMP dia edgy gitu. Iya, suka rock atau gitu. Terus ganti lagi. Bener-bener ini timeline-nya pas dia masih kecil banget, film Star Wars prequel baru keluar ya kan. Terus abis itu pas Harry Harry Potter ada, terus pas dia udah gede, katanya dia mau bikin Star Wars lagi, mereka mau bikin Star Wars lagi. Pas udah gede, katanya J.J. Abrams mau bikin film Star Wars, kayak gimana ya gitu kayak. Jadi kayak bener-bener pertumbuhan laki-laki pada umumnya gitu. Dan masuk buat sama kita masuk nggak ya? Masuk lah agak-agak masuk. Seumuran Beda. Enggak. Dia tapi generasinya syutingnya dari mirip 2001. Syutingnya pas dia paling muda 2001. Si Richard ini dari 2001 sampai Boyhood jadi
Dia ngerjain buat doang ya? Atau gimana? Enggak. Enggak ya? Ada selingan-selingan. Ada Before Midnight bla bla bla. Iya, Before Midnight ya. Iya bener. Sunrise berapa? Sunrise 2002 ya? Nah, ini 2001 mulainya. Iya bener. Terus sampai mereka udah bilang, si Linklater bilang ke Ethan Hawke, kalau gue mati lo yang lanjutin ya. Iya. Gitu. Sama kalau nggak salah gue pernah denger dari siapa dari lu ya, si Richard nih punya satu project lagi yang hampir mirip. Iya, lagi dibikin 20-an tahun nggak salah. 20-an tahun. Gila nggak sih lu anjing itu orang. Gue tuh apa ya? Gue dan gue kenal banyak. Iya, maksudnya kayak gue dan gue kenal banyak orang tuh commitment issues ya. Kayak susah komit ke sesuatu gitu kan. Ikut organisasi susah komit gitu. Ini orang sebaliknya cuy. Over commit to something gitu. Gila cuy. Keren dia. Iya. Apalagi orang ya. Kalau dirinya sendiri sih gue masih bisa. Dan anaknya cuy. Sekarang berapa umur dia? Richard? Oh itu anaknya. Anak yang cewek anaknya. Oh yang cewek anak. Siapa? Berapa umur si Richard sekarang? Linklater umur 61. Jadi dia mau bikin film 20 tahun sekarang. Bentar, gue lupa berapa tahun ya. Bentar ya. 20 tahun. Filming for 20 years. Dari tahun 2019 ini. Masih lama banget deh. kita nonton berarti kapan tuh? 2039 ya? 2039. Dia umur 80-an. Dia umur 80-an dong. Yakin banget bakal hidup ya? Ntar lah kita jadi krunya lah di tahun 2035 lah. Kita ke kru lah. Buat satu session gitu kan. Session seminggu gitu 5 hari. Oke lah, kita mulai kali ya. Mulai ngobrol filmnya lebih spesifik kali ya. Loh, udah tadi belum mulai? Lu lumayan ngomongin sederhana aja kan tadi kan? Gimana nih? Coba Brian. Brian. Apa yang lu dapat dari film? Apa yang lu suka gitu? Apa yang lu nggak suka gitu? Apa yang gue suka? Ya, gue suka yang tadi sih kayak apa ya? Ngikutinnya tuh ya walaupun panjang 3 jam gitu tapi kayak ngikutinnya pelan. Tapi seamless gitu kayak ngeflow-nya enak. Dan gue malah baru tahu itu 3 jam dari lu tuh. Kalau gue udah nonton 3 kali. Tapi 3 jam. Nah, tapi di sisi lain ini kalau gue tambahin. Di sisi lain kadang gue agak mempertanyakan, agak skeptis kalau misalnya film ini secara film. Kalau film ini nggak ada fakta bahwa film ini di syuting selama 12 tahun, ada kita tahu nosi itu dan kita tahu behind the scene-nya, kita tahu semuanya. Apakah itu membantu film ini bikin film ini menipu kita sebagai film bagus gitu? Kalau misalnya itu nggak terjadi gitu, tapi secara film tetap sama, secara skrip apakah bagus? Itu yang gue kadang pertanyakan. Gue nontonnya nggak tahu kalau. Oh serius? Syuting 12 tahun. Iya. Serius? Terus yang lu pikirin apa? Ya makeup aja ya, gue banget makeupnya gitu. Enggak ya, gue waktu nonton ya mempertanyakan, kok mirip banget ya? Kok mirip terus ya? Gitu. Apalagi si yang ceweknya. Ya, itu orangnya sama. Itu kok mirip banget. Ternyata bener. Setelah gue selesai nonton langsung gue cari. Sama orangnya. Oh ya. Tapi menurut gue tetap sih ada narasi film ini di 12 tahun tuh itu ngebangun sebuah excitement sih sebenarnya gue ngerasanya. Iya. Dan kalau misalnya kita suka film ini gara-gara narasi itu, gara-gara kita tahu behind-nya seperti itu, cara pembuatannya seperti itu membuat kita objektif gak dalam menilai film? Gue rasa sulit. Gue belum nonton nih. Emang bisa ya lo kayak menilai sesuatu fully objektif gitu? Nah makanya itu. Gak realistis in any case. Nah iya. Makanya kan gue sempet kayaknya gue deh yang belain film Lynch gitu kan. Terus si Inland Empire. Terus ada yang ngomong, itu kan gara-gara lu udah tahu David Lynch. Ya terus gue ya nggak bisa dipisahin gitu. Karena
ya menurut gue nggak bisa dipisahin. Kayak kita nonton film, kadang mau nggak mau kita udah tahu behind the scene-nya gitu. Itu ngebangun experience kita. Gitu. Tapi as a film Boyhood, kalau misalnya manusia nonton ini tanpa tahu, ya kayak Brian gitu, menurut lo impact-nya bakal sama gitu. Impact terhadap filmnya. Beda. Karena menurut gue protagonis Boyhood itu, gue nonton Boyhood itu justru gue nggak terlalu, I'm not a big fan of the protagonis gitu. Siapa namanya aktornya? Nama aktornya apa karakternya? Aktornya nama asli Kak. Eller Coltrane. Ya, si Mason lah pokoknya. Yeah. Gue nggak amazed atau nggak invested di pertumbuhan si Mason, karena menurut gue Mason sebetulnya karakter yang cukup pasif ya. Cuman film ini kayaknya mencoba untuk menunjukkan the evolution around him. Yeah. He grows biologically. Dia tumbuh secara fisik ya mungkin ya. Tubuhnya jadi jenggotan gitu kan, jadi rambutnya makin panjang, jadi anak muda, jerawatan gitu. Tapi menurut gue yang paling menarik di film itu adalah perubahan orang tuanya gitu, perubahan bapak tirinya gitu, perubahan ibunya yang tadinya neglectful tapi di akhir film ibunya nangis, dia keluar dari rumah untuk kuliah gitu. Bapaknya gue suka banget Ethan Hawke di sini, keren banget. I want to have a dad like him gitu. Tapi kalau balik ke poin lu tadi, kalau misalnya gue nggak tahu, kalau misalnya nih film tidak dibikin selama itu gitu, gue rasa nilai gue akan buat film ini ya akan jauh lebih rendah. Karena menurut gue coming of age, banyak film coming of age yang sentral karakter itu lebih menarik dan lebih kuat dibandingkan si Mason ini gitu. Yang bikin film ini kuat ya itu the fact that it was made for 12 years gitu. Berarti ini style over substance. Bukan style menurut gua. I don't think that's a style. Is that a style? Like dibikin selama 12 tahun? Iya, itu sebuah aspek di luar narasi ya, aspek di luar. Enggak, kan kalau style itu kan bukan style itu kan bentuk dan gaya filmnya gitu. Tapi kan ini tidak dijelaskan bahwa this was made 12 years, so it's not a part of the style. I think it's just a production value, maybe production value, you can call it that. Tapi menurut gue kalau misalnya gue nggak tahu ini film dibikin 12 tahun. For me Moonlight is a better coming of age gitu. Sentra karakternya gitu. Dan kalau misalnya film kayak Moonlight pakai treatment yang sama, gue rasa nggak buat apa, nggak perlu. Iya nggak perlu ya. Karena dia emang ingin memperlihatkan evolusi si protagonis utamanya. Kalau Boyhood misinya dia ingin memperlihatkan the changes around a boy gitu kan. Yeah. Perubahan di sekelilingnya yang accompany his own growth gitu. Iya, gue setuju sih. Yang justru lebih dirasakan adalah evolusi, yang nggak lebih sih, tapi yang nggak hanya evolusi dia sebagai karakter, tapi evolusi keluarga itu. Menurut gue yang bikin menarik evolusi keluarganya, karena kalau menurut gue Mason kan tipe cowok, tipe orang yang dia kayak semacam spektator gitu lah. Iya, dia diem gitu kayak cupu gitu, dia cupu kan. Benar. Bukan kayak Tyrone yang kayak fight back itu kayak jadi bangor gitu, enggak. Kalau si Mason tuh kayak ya aja gitu. Jadi itu great itu banget sih, great judgment banget bagi untuk Linklater yang lebih kita pilih anaknya non aktor, tapi kita harus ada 2 orang tua yang ikut bersama mereka, yang aktor gitu, yang bisa have an arc yang lebih nge-explore karakterisasinya gitu. Dan anak-anaknya lebih sekedar spektator aja gitu, sebagai vessel buat penonton melihat pertumbuhan sebuah keluarga gitu. Iya sih. Jadi kayak kita melihat evolusi sebuah keluarga melalui pertumbuhan seorang anak gitu. Iya. Gue sih lebih suka itu kayak gue suka banget ibunya cuy. Ibunya siapa men? Patricia Arquette. Iya sih ibu ya. Tapi Ethan Hawke enggak, gue suka Ethan Hawke ini in a way sosok ayahnya. Iya, gue suka aja kayak tipe bapak and he's a cool guy gitu kayak. Likeable aja. Kalau ibu itu very misunderstood, very hurt gitu. Iya. Dia tuh kayak
Kasian cuy. Kasian banget kayak Kasian wah, banget. Matthew marah nih kayaknya. Matthew nggak terima. Marah nih. Gue anjing. Ya gak usah marah dong. Marah, ay, Waduh. santai. Anjing gue mau keluar. Oh, Marah nih. anjing aja. Kok kabar lu blue gitu sih, Ti? Matthew matiin kamera ya? Kenapa? Iya. Kabar lu kenapa biru gitu, Ti? Lampunya udah biru gue. Terus kamar bintang pink gitu. Pink gua, pink. Blade Runner. Ganti lampu juga lah. Boleh terang. Samain lah. Itu gue apa ya? Gue lampu disco gitu. Ya, ibunya keren banget cuy. Iya. Yang dia ketemu suami tuh, suaminya awalnya kan kayak dia very nice gitu kan, dia akhirnya Mason punya kakak cowok, dia bisa main bareng. Tiba-tiba ternyata bapaknya jadi alkoholik lagi, terus very abusive. Wah, 2 kali lagi. 2 kali itu rasanya gimana? Ya nggak sih? Iya. Tapi bapaknya juga. Iya, bapaknya juga bagus. Iya, yang awalnya dia very free Ninggalin. spirited, iya, nomad gitu, lebih artsy, Jadi orang punya keluarga anak dia. band. Jadi dia punya keluarga baru, tapi dia nggak ngelupain Mason. Keren banget. Punya istri baru. Ya, gue pengen banget punya bokap kayak Dia cari Ethan Hawke. Cari. Keren banket juga. Dia tuh kayak cara dia nge-treat ngomong sama anaknya itu kayak lu tak ingat Sinang ini gak sih? Dia nanya kan how's school gitu. Di dalam mobil terus kayak anaknya kayak good. Dia harus berhenti gitu. Iya. Aduh gitu keren banget juga kayak anjing ini the best father figure in cinema menurut gue. Iya benar. Coba bokap gue gitu. Iya ya. Jadi Iya. gimana? Mantap lah ya. Lu sih tuh nggak nonton tuh. Iya tuh. Biasanya lu yang punya opini paling mana Radikal gitu. Dun 3,5 tuh kenapa, Matthew? Udah lah. Dia tuh emang hard to please bro orangnya. Nggak juga gue Shang-Chi suka. tapi apa ya lu kayak lu belum Taxi Driver lu belum nonton kan sih? Belum. Lu tuh kayak film lu yang lu tonton tuh kayak banyak film yang banyak orang belum tonton, tapi film yang banyak orang tonton lu belum tonton, ngerti nggak? Iya. Apakah emang lu mencoba untuk memisahkan diri dari arus mainstream gitu kayak lu nonton itu gue nonton ini gitu? Apa gimana? Kan gue udah dibahas pas kita ngebir kemarin. Emang gue nggak tahu, gue ngerasa film yang gue tonton tuh gue lebih suka film yang personal. Emang mungkin kalau lihat letterbox gue itu nggak gambarin gue kali ya. Tapi lu tau dari mana film itu nggak personal kalau lu belum nonton kayak Taxi Driver, Boyhood gitu? Nggak tahu ya, nggak. Mungkin lu tipe orang yang kayak semakin disuruh nonton atau semakin itu mainstream lu jadi kayak semakin ntar dulu deh gitu. Gitu nggak? Nggak tahu juga ya, mungkin kali ya. Kayak gitu, kayaknya gue juga gitu, tapi series. Series kali. Iya. Ayo dong kita nggak ada perdebatan nih. Apa ya? Jadi kita gini deh, kita bikin sesi program baru gitu. Jadi setiap diskusi, habis sudah diskusi 4 film, kita bikin hot take gitu. Kayak tentang apa aja gitu. Tentang film ya, tapi hot take gitu kayak. Jadi nggak harus tentang coming of age gitu. Lah tadi di awal sebelum mulai. Apa? Belum mulai kan udah hot take gitu. Oh si makeup artist. Nggak, maksudnya kayak hot take tuh kayak misalnya gini. Misalnya kalau diskusi minggu lalu hot take-nya apa ya? Gue bilang enggak, hot take-nya Matthew bilang agama harus dimusnahkan gitu kan. Oh iya anjir. Di YouTube tau itu. Loh, itu kan tapi nggak ada di rekaman. Itu bercanda cuy, tapi kalau gue bahasa sih. Enggak, lu serius banget itu.
Lu serius banget itu minggu lalu. Gue bercanda cuy, gue mengeksaggerasi. Astaga. Canda. Enggak, gue apa ya? Berarti lu ntar benar-benar dimusnahin loh, cuy. Jangan bikin marah. Minggu lalu hot take-nya ini deh yang berhubungan dengan sinema ya. Gue bilang akan ada medium 40 menit. Featurette. gitu. Itu akan lebih populer. Nah, mungkin kita harus kayak gitu tiap minggu. Jadi kita biar bisa memercik sebuah obrolan lah, diskusi gitu. Kayak harus ada yang hot take-nya gitu, yang leader. Tapi kalau gitu itu aja gak sih kayak langsung lempar aja? Iya, langsung nembak. Tapi diusahain ada gitu. Jadi nggak harus dipikirin dulu kan? Nggak harus, tapi kayak say it aja gitu. Jadi mikir wah semua. Iya, jadi mikir ya. Kalau di ngomongin jadi mikir ya. Ya, tapi gue gini aja, mungkin next discussion. Ini aja itu, yang itu. Apa? Nggak lulus sensor. Iya. Oh iya. Itu Itu masih gosip itu. Dengar dari mana tuh? Sosial Ada rame di Twitter ya? di Twitter rame si Alexander Matthews tuh. Dia kan program Reflex. Terus dia nge-tweet kayak ada gosip film akhir ini katanya film itu nggak lulus sensor gitu. Ya kita udah tahu film yang mana gitu. Padahal untuk sekarang tuh kalau nggak salah rilis date yang nggak tahu kayaknya masih tentatif tuh, tapi rilis date-nya kan sekarang bilangnya 2 Desember kan. Tapi kayak belum ada promosi anjir, belum ada promosi versi Indonesia. Ada kabar. Padahal 2 Desember Juni. tuh sebelum Juni, sebelum Juni 2 Desember. Iya. Jadi gue rasa antara kita bakal nonton versi ya sensornya, versi lembeknya gitu, atau Tenang. Ada Cinemaflex. atau enggak ya versi nggak sensoran ntar paling dibeli Netflix atau gimana gitu. Nggak juga cuy, kayaknya nggak juga dah. Buktinya Ave Mariam sensor. Maksudnya di Netflix di sensor? Iya katanya. Enggak, ya itu kan mungkin karena versi yang dirilis udah kayak gitu. Versi bioskopnya. Tapi kalau emang dibeli Netflix ya Netflix mah kan nggak ada lembaga sensor ya cuy streaming. Iya benar. Maksudnya filmnya dibeli Netflix itu ya maksudnya. Iya, distribution rights-nya gitu. Tapi gue rasa nggak mungkin cuy. Pasti pilihannya ya harus diedit. Sedih gak? Apa sih short titit pasti ya? Nggak tahu. Ini sih iyalah, orang ngomongin titit. Ya, tapi nggak mungkin, kayaknya nggak short titit doang sih, kayak pasti ada bahasa yang Separah mereka apa nggak suka. Ini sih banyak Perkosa. kata-kata yang nggak baik kali ya. Ya, tapi kayak apa yang nggak baik? Yang separah apa sih? Iya nggak tahu sih. Nggak Tapi tahu, ya. di trailer aja, yang ini salah satu line gue paling suka di trailer itu yang dia ngomong. Tapi apakah kau bisa mencintai orang yang tak bisa ngaceng? Itu dibicarakan dengan sangat serius, sangat romantis itu di bawah hujan gitu. Ya tapi emang di novelnya kayak gitu. Iya, maksud gue itu. Tapi kan di novel Iya, di film dan ya di lucu. film jadi beda kayak Iya. someone actually said it with their mouth. Iya, di bawah hujan. Fingering kali ya, banyak. Oh iya kali ya. Tapi ya, Lu baca novelnya, Bray? Baca. Udah gue belum baca lagi. gue beli. Bukannya kita Baru janjian baca. baca. waktu itu. Bab satunya aja sebenarnya vulgar banget gak sih, Bro? Iya, gue baru baca bab satunya doang. Beli di mana ya? Gramedia ya? Jangan Online. beli Berdikari aja. Tokopedia. Apa? Oh, Tokopedia. Dia. Beli punya gue lah. 100.000. Boleh beli punya gue 90 ya. emang lu beli Harganya berapa? harga aslinya berapa, cuy? Iya 60-an ya. 78 kalau nggak salah. Berapa? Gue paketin nama Telegram. Putu Wijaya. Dan tuh Telegram. Pengen gue remake kan Telegram. World Without gimana? Mar, gue penasaran. Gue belum nonton, lu udah nonton, Mar? Kan? World Without. Anjir. Orang Belum jadi ya? baik banget ya. Itu menurut gua kompetitor selesai. Bentar kita matiin record nggak? Oh iya, matiin lah. Tutup. Udah mulai menjalar ke topik sensitif. Sekian obrolan kita pada hari ini. Sampai berjumpa di next diskusi.
Siap.